Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan membahas Garuda Linux. Tetapi ini bukan Garuda Linux Dragonize yang sudah kita review sebelumnya. Ini adalah Garuda Linux versi KDE Ultimate dengan nama kode Black Eagle. Dan perbedaan dibandingkan dengan Garuda Linux Dragonize sebelumnya adalah dari sisi ukuran file ISO-nya saja sudah sangat berbeda. Jika Garuda Linux Dragonize hanya 1,9 GB, maka Garuda Linux versi KDE Ultimate ini ukurannya 5 GB. Dan kembali, jika Anda ingin mengunjungi halaman resmi dari Garuda Linux, Anda bisa mengunjungi garudalinux.org. Ini adalah Linux asli dari India, bukan Garuda OS yang buatan Indonesia yang sedang vakum itu. Dan jika Anda ingin mendownload, ada banyak opsi download yang bisa Anda pilih, dari versi KDE hingga versi GNOME dan Barebone-nya. Tapi fokus kita sekarang adalah yang versi KDE Plasma, khususnya yang versi Ultimate Gaming Edition. Nah, di sini Anda bisa memilih mendownload melalui situs-situs sesuai pilihan Anda saja. Kemudian fokus kita langsung ke memorinya saja. Jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih, Anda bisa menyimak video saya yang Garuda Linux Dragonize saja. Di sini kita langsung fokus pada apa yang ditawarkan oleh KDE versi Ultimate ini, Garuda Linux KDE Ultimate. Yang pertama, dari sisi penggunaan memori, ini adalah Linux yang memang didesain untuk mengoptimalkan penggunaan RAM, sehingga manakala tidak menjalankan aplikasi apapun, memori yang digunakan itu sudah sangat besar, sekitar 2,5 sampai 2,7 GB, yang berarti tentu Anda harus memiliki space RAM yang lebih dari itu. Di sini saya yang hanya memiliki 4 GB saja sudah beberapa kali di warning low memory seperti itu. Jadi memang ini akan lebih nyaman jika Anda menggunakan komputer dengan RAM 8 GB. Kemudian karena menggunakan basis Arch Linux, maka Garuda Linux ini juga memiliki kernel yang baru. Kemudian dengan adanya file ISO yang 5 GB itu, tentu ada banyak package yang sudah dibawa by default. Kemudian dari sisi tampilan, ini adalah desktop environment KDE, tetapi KDE yang sudah dipermak oleh tim Garuda Linux sehingga memiliki tampilan yang ya mirip-mirip dengan macOS. Ya, kemudian kita fokus ke apa saja yang dibawa oleh Garuda Linux KDE Ultimate ini. Yang pertama di bagian development, di sini ada bagian development. Ini tipikal yang ada di Linux berbasis KDE kebanyakan, ada Qt Designer dan sebagainya. Jika Anda seorang programmer ya berarti mungkin bisa menggunakan aplikasi ini. Tetapi jika Anda programmer yang tidak berhubungan dengan C++ atau yang semacam itu, ya tentu ini akan agak mubazir. Ya, kita fokus ke yang lainnya saja. Di sini juga ada cuttlefish untuk mengelola tampilan, icon browser, dan yang asik di sini dengan paket 5 GB tentu saja ada GUI screen copy, GUI SCRCPY, yang fungsinya ketika kita koneksikan komputer kita dengan HP Android dengan menggunakan kabel, kemudian kita klik start SCRCPY, maka nanti akan tampil window yang bisa menampilkan aktivitas yang ada di smartphone kita. Baik, saya coba. Di sini saya koneksikan. Kemudian jika ada allow USB debugging di HP, bisa diklik saja, lalu start SCRCPY, maka kita mendapati tampilan HP kita ada di layar komputer dan kita bisa mengontrolnya dari komputer ini. Jadi ini saya menggerakkan aktivitas yang ada di smartphone dari perangkat komputernya. Baik, seperti itu saja. Tentu jika Anda seorang gamer yang memang fokus pada game mobile, Anda juga bisa menggunakan SCRCPY ini untuk mungkin live streaming langsung, sehingga tidak perlu ada effort tambahan, langsung bisa tampil di layar.
Itu kemudian di sini juga ada bawaan compare untuk membandingkan dua buah file, meskipun tidak ada hubungannya dengan coding, tapi ya tentu saja ada bawaan aplikasi lebih, itu jika suatu saat bisa kita gunakan akan lebih bagus. Kemudian untuk sisi education di sini, karena Garuda Linux KDE Ultimate ini membawa LibreOffice, maka di education sudah ada LibreOffice Math. Kemudian di bagian games inilah yang paling membedakan antara Garuda Linux versi Ultimate dengan yang versi Dragonize. Kalau di Dragonize belum ada tools, belum ada game yang signifikan, karena memang hanya sebagai basis saja untuk pengembangan Linux untuk gaming kita. Maka di sini sudah ada beberapa game yang sudah disediakan, mulai dari Isle Riot, Solitaire, DOSBox, kemudian sudah ada Game Hub, Age, Mahjong dan sebagainya. Di sini misalnya kita coba Mario, sudah ada Mario seperti ini ya, bisa langsung dimainkan tentu saja ya, silakan bisa Anda coba sendiri. Kemudian yang membedakan juga dari versi yang Dragonize adalah di sini Steam sudah ada by default, kemudian PCS X2 jika Anda memiliki konsol PS2 bisa dioprek dari sini, kira-kira seperti itu. Untuk Steam sudah ada by default. Main test ini seperti apa ya, sudah ada sesuatu yang bisa Anda mainkan langsung ketika Anda menginstal Garuda Linux versi KDE ini, Oversteer Mini Galaxy. Kemudian untuk sisi grafik juga di sini ada banyak pengaturan, banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya color chooser memilih warna, kemudian krita jika ingin menggambar yang bentuknya vektor ya, ini bisa jadi alternatifnya Inkscape juga. Anda bisa menggunakan krita yang sudah ada secara default ya. Secara tampilan mungkin ini mirip seperti tools gambar yang ada di platform Microsoft Windows ya, jadi langsung bisa Anda gunakan, misalnya untuk membuat thumbnail juga bisa. Kemudian untuk image viewer di sini sudah ada Gwenview, kemudian untuk PDF viewer sudah ada Ocular, kemudian untuk yang lain ini sepertinya hanya pengaturan tambahan. Kemudian dari sisi internet, biasanya Linux hanya mengikut sertakan Firefox kemudian torrent, tetapi di sini sudah ada beberapa tambahan yang menarik. Misalnya Discord ini sudah ada by default, kemudian kalau KDE Connect ini memang tipikal yang ada di Linux KDE. Kemudian sudah ada NitroShare, Telegram Desktop, kemudian Streamlink Twitch ini sudah ada. Lalu jika Anda biasa menggunakan IDM di Windows, di Linux ada yang namanya Extreme Download Manager atau XDMan, XDM ini. Ya, ini sudah ada by default. Jadi tentu sudah memudahkan aktivitas komputasi kita sehari-hari. Ya, remote viewer juga sudah ada, Lost and Found, multimedia. Nah, untuk multimedia di sini juga developer dari Garuda Linux mungkin berpikir bahwa gamer yang menggunakan Linux ini tidak hanya sekedar main game, tapi juga bisa melakukan streaming secara langsung, sehingga sudah ada OBS Studio by default. Kemudian untuk editing video sudah ada KDN Live. Lalu untuk mixing, untuk pengaturan audio standar ini juga sudah ada beberapa tools yang tersedia. Untuk webcam juga sudah ada Kamoso. Tentu ini adalah paket yang lengkap yang bisa langsung kita gunakan. Kemudian juga sudah ada VLC, yang berarti secara umum kodek multimedia sudah tidak ada masalah, dan memang untuk menjalankan audio video sudah tidak ada masalah. Lalu untuk Focus Screen NG ini tambahan yang saya install sendiri untuk kepentingan recording, dan Anda pun sebenarnya tidak perlu menggunakan Focus Screen, Anda bisa menggunakan OBS Studio. Kemudian dari sisi Office, meskipun ini Linux gaming, tapi bisa saya katakan ini lebih dari sekedar gaming. Anda pun bisa melakukan produktivitas di sini sambil ngegame, karena di sini sudah ada LibreOffice versi 7
Ya, yang berarti LibreOffice terbaru tentu saja akan memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian juga sudah ada Joplin dan Kyle. Joplin ini mirip seperti Evernote secara tampilan, tetapi fungsinya untuk membuat catatan dengan mode Markdown. Ya, jadi Anda bisa mengetikkan kode tulisan dengan pola Markdown di sini, kemudian tampilannya akan berubah menjadi lebih bagus. Misalnya ya, seperti ini. Jadi ini akan bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas Anda. Kemudian untuk Kyle ini apa ini? Untuk melakukan modifikasi latex. Jadi jika Anda misalnya menggunakan Linux untuk melakukan editing dokumen latex, Anda sedang menjalankan atau menuliskan tesis disertasi yang membutuhkan penulisan rumus-rumus dengan menggunakan latex, tentu saja Anda bisa mendapati kali ini akan sangat membantu. Meskipun terus terang saya saja belum pernah melakukan, belum mempelajari lebih lanjut tentang latex yang menggunakan GUI seperti ini. Tapi ini tentu saja adalah sebuah paketan yang bagus untuk sebuah Linux yang konon kabarnya untuk gaming. Termasuk PDF Mix Tool juga ada, yang mana Anda bisa menggabungkan PDF kemudian bisa melakukan manipulasi file PDF. Cukup menarik. Ya, di bagian setting di sini ada Samba server. Kemudian untuk software update juga ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, dari remove software bawaan yang menggunakan Pamak, dan juga bisa kita nanti menggunakan Pacman. Oke, untuk Phantom ini sudah ada untuk melakukan modifikasi tampilan. Kemudian di sini Anda di bagian layar tentu melihat ada tulisan yang panjang ini karena sudah ada Chonky. Ya, Chonky dan Chonky Manager sudah tersedia, jadi Anda bisa memodifikasi tampilannya. Lalu sudah ada beberapa file lagi, termasuk yang doc yang di bagian bawah ini sudah ada by default karena sudah ada latte. Ya, kemudian di sini adakah something, kalau ingin membuat bootable yang biasanya saya menggunakan Balena Etcher, di sini juga sudah ada SUSE Studio buatan OpenSUSE, tapi mereka ikut sertakan di sebuah Linux yang berbasis Arch. Ya, agak lucu tapi tidak ada masalah, yang penting fungsionalitasnya. Dan jika Anda membutuhkan Linux yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Windows, silahkan Anda bisa menggunakan Wine. Ini sudah ada by default. Jadi seperti itu dari sisi paket. Apa yang ada di sini dengan ukuran 5 GB tentu cukup worth it. Artinya 5 GB-nya itu selain untuk kebutuhan gaming yang ada di sini yang sudah dilengkapi dengan Steam, kemudian beberapa game yang bisa langsung kita mainkan seperti ini. Ya, game-game sederhana memang, tetapi tentu saja hanya dengan sekali install kita sudah mendapatkan sebuah Linux yang bisa kita gunakan untuk main game. Tentu itu sudah sesuatu yang cukup, dan nantinya pun ketika kita masih kurang game apa yang mau kita install, juga bisa menginstalnya secara terpisah. Baik, untuk menginstalnya sendiri tadi secara GUI sudah ada remove software, kemudian software update, dan sudah ada discover juga yang merupakan bawaan dari KDE. Tetapi jika Anda masih ingin menggunakan konsol, tentu Anda bisa menggunakan sudo pacman -s, kemudian nama aplikasinya apa, ya misalnya seperti itu. Kemudian kita bahas dari sisi customisasi. Di sini desktop environment-nya KDE, tetapi tampilannya dipermak bukan seperti KDE standar. Tapi tentu saja kalau Anda memiliki Linux yang berbasis KDE standar saat ini, Anda pun bisa mendapatkan hasil yang sama dengan menginstal themes yang mirip seperti yang ada di sini. Di sini untuk global theme yang disediakan, ya ini ada modern bawaan dari Garuda Linux. Kemudian juga sudah ada White Sur Alt, dan White Sur Dark. Tentu untuk alternatif
tampilan juga ada, termasuk di sini sudah ada familiar, dan jika Anda melihat ini secara sekilas juga inilah tampilan yang familiar untuk Anda. Unity ini adalah tampilan yang mirip seperti yang ada di Ubuntu. Jadi seperti itu, secara kustomisasi juga ini bagus. Kemudian KDE versi yang ada ini adalah versi 5.23. Tentu ini sudah KDE yang baru 5.20, yang tentu saja dari sisi kestabilan dan dari sisi bug harusnya sudah menghilangkan bug-bug yang ada sebelumnya. Kemudian dari sisi wallpaper, apakah ada wallpaper yang menarik di sini? Terus terang saya tertarik dengan wallpaper yang ada di Garuda Linux yang versi Dragonize, tapi yang ada di sini agak standar, ya tipikal yang ada di KDE standar. Ini ditambahi Diwali 2020 ya, tentu saja karena ini Linux yang dari India. Kemudian Garuda Desert, Eagle Cloud, ya ini cukup standar. Tapi tentu saja Anda bisa mendownload wallpaper sendiri. Kemudian kita lihat di bagian bawah di sini adalah dock latte. Ini kalau Anda cermati bagian belakangnya ini seperti ada warna abu-abunya. Tentu tidak ada masalah, bisa kita hilangkan. Di sini saya menekan tombol Win A, tombol Super dan A. Kemudian di bagian appearance, bagian background ini saya hilangkan. Saya klik, maka backgroundnya pun hilang, dan ini lebih terlihat lebih menarik daripada ada backgroundnya menurut saya tentunya. Baik, kita bahas dari sisi kelebihannya. Apa kelebihan dari Garuda Linux KDE Ultimate ini? Tentu saja dengan ukuran yang Ultimate 5 GB, Anda akan mendapatkan sebuah Linux yang secara fungsionalitas gaming, khususnya gamingnya dulu, ini sudah sangat lengkap. Dan ketika Anda masih membutuhkan tools gaming yang lainnya, Anda bisa menambahkan sendiri di Garuda Welcome ini, Garuda Tools, kemudian Garuda Gamer, sama seperti yang ada di Garuda Linux versi Dragonize. Anda bisa menambahkan gaming tools maupun emulator secara terpisah. Ya, di sini sudah sangat lengkap. Jadi apa yang membedakan Garuda Linux Ultimate dengan yang Dragonize adalah jika Dragonize yang kemarin kita review masih polosan, Anda bisa menginstal sesuai keinginan sendiri. Tapi di sini Steam sudah ada by default dan Anda bisa mendapatkan tambahan toolsnya dengan mengklik, kemudian proses instalasi akan berjalan. Jadi secara ukuran Ultimate memang banyak tools yang sudah tersedia by default, tentu itu kelebihannya. Kemudian dari sisi kekurangan, apa kekurangan Linux ini? Saya tidak bisa bilang itu kekurangan. Speknya memang besar karena memang tujuannya untuk gaming. Jadi ya jika Anda ingin mencoba Linux ini, tentu saja RAM yang harus Anda sediakan adalah 4 GB yang cukup besar tentunya. Kenapa seperti itu? Karena memang dari developernya ingin mengoptimalkan penggunaan RAM, karena unused RAM is wasted RAM, itu menurut mereka. Jadi tentu saja silakan coba ini jika Anda memiliki RAM yang 4 GB ke atas. Baik, kesimpulannya seperti itu. Apakah saya merekomendasikan ini? Jika Anda memiliki spesifikasi komputer yang tinggi, silakan Anda bisa mencoba Garuda Linux KDE Ultimate. Ya, karena Linux ini punya banyak yang bisa ditawarkan untuk sebuah Linux gaming. Ini memang didesain untuk gaming, tapi lebih dari sekedar gaming. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat Anda tentang Garuda Linux KDE Ultimate ini? Lebih bagus mana dibandingkan dengan Pop! OS, dibandingkan dengan Garuda Linux yang Dragonize? Ya, silahkan tinggalkan saja komentar. Saya cukupkan video ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.